Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabat wa atba'ih. Ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila musannif hadzal kitab. Sya'alillahi lahumul Fatihah. Bismillah. Ya kan Allah akan nasihat sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam niki kita lanjutkan mudzakarah kita masuk ke pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Minggu kemarin sudah selesai kita bahas mengenai istinja. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan wudu, hal-hal yang menyebabkan wudu kita ini jadi batal. Jadi sebelum yang bahas niki masalah hal-hal yang membatalkan wudu ini sebenarnya dia banyak sekali, dan banyak ikhtilaf para ulama. Ada sebagian itu membatalkan, ada yang mengatakan enggak membatalkan. Seperti contoh menyentuh perempuan yang ajnabi. Itu kan kalau kita mazhab Syafi'i batal wudu. Kalau yang mazhab Hambali yang ada di Mekah sana itu enggak batal, mereka nyentuh istri. Tapi kalau kita batal. Nah, kita pegang istri kita, kalau kita sudah wudu, sengaja tidak sengaja batal kedua-duanya. Tapi kalau mazhab Hambali enggak batal. Sebagian juga mengatakan memegang bulu kemaluan. Kalau sebagian mazhab batal katanya, termasuk Hambali juga. Kalau kita Syafi'i enggak batal kalau sekedar bulunya saja, enggak. Maka banyak sekali ikhtilafnya para ulama dalam masalah hal-hal yang membatalkan wudu. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Asbah wan Nadhair, kita hendaklah mengambil yang tengah-tengahnya. Al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari ikhtilafnya para ulama itu sangat dianjurkan. Kita ambil yang tengah-tengahnya sudah. Ada yang mengatakan batal, ada yang enggak. Kita katakan tengah-tengahnya supaya kita tidak kesannya nyalahkan yang satu juga nyalahkan yang satunya lagi, yaitu. Paham ya? Di sini ada kurang lebih disebutkan dalam kitab ini ada 5 hal yang dapat membatalkan wudu kita. Makanya kita di sini fikih kita ikut Syafi'i. Nah, maka segala bentuk hal ibadah kita apapun itu mestinya kita ikut Syafi'i. Jangan kita campur adukan mazhab. Nah, itu namanya talfiq, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Nanti kita akan main-mainkan syariat agama jadinya. Nanti akan kita pilih mana yang enak-enak, itu yang kita pegang. Mana yang agak berat, itu kita tinggalkan. Itu namanya kalau kita pegang semua mazhab. Misal contohnya, kalau mazhab Hambali atau Hanafi kan megang istri itu tidak batal. Nah, kemudian kita ini sudah wudu, sudah rapi, bagus, kok tiba-tiba bersentuhan dengan istri, kan repot lagi, mau wudu buka sepatu, mau infus dingin lagi, apalagi kurang air. Wah, saya pindah mazhab sudah Hanafi, enggak bisa. Jadi ambil enak aja jarinya. Nah, itu enggak boleh. Maka ya kita ambil mazhab yang umum dilakukan oleh negeri kita, terutama di Asia ini, yaitu ikut mazhab Syafi'i. Apakah ikut mazhab Syafi'i itu tidak ikut Nabi? Jelas ikut Nabi, karena beliau-beliau itu orang-orang yang lebih paham mengenai apa yang diajarkan oleh Nabi, para imam itu.
dan Nabi sendiri yang suruh kita untuk mengikuti para pewaris-pewaris beliau. Ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama-ulamaku ini ibarat seperti nabi-nabinya Bani Israel. Nah, maka kalau kita utuh-utuh langsung ikut Nabi, ikut Al-Quran, memang nggak salah, tapi nanti pemahaman kita yang bisa salah. Apalagi kita yang awam-awam, yang baru ngerti agama lah, karena banyak pengajian belum ngerti agama. Terus kita coba-coba buka terjemah, baca sendiri, terus kita simpulkan sendiri, bahaya. Maka ikutlah ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah pesankan kepada kita, tanyalah orang-orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Nah, makanya ya bukan berarti kita ikut Imam Syafi'i atau orang yang di India ikut Hanafi itu nggak ikut Rasulullah. Mereka lah yang betul-betul ngikut Rasulullah, karena ilmu ini kan ada mata rantainya, dari Nabi ke sahabat ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai ke kita. Nah, maka caranya supaya nyambung ya ikutlah para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fi nawaqidil wudu'i, pasal membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Al-musammatu aidan bi asbabil hadasi, yang dinamakan juga dengan sebab-sebab hadas. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu itu disebut juga dengan sebutan hadas. Jadi namanya wudu, membatalkan wudu ini hal-hal yang menyebabkan kita itu tidak boleh mengerjakan ibadah yang sangkut pautnya atau yang membutuhkan kepada wudu sebelum kita melakukan wudu. Contohnya sholat ini nggak boleh kita kerjakan tanpa ada wudu. Baca Al-Quran dengan kita megang Al-Quran haram hukumnya kalau kita tidak ada wudu. Maka harus kita wudu, hilangkan hadas itu dulu, baru kita boleh megang Al-Quran, sholat. Walaupun kelihatannya ibadah sholat itu besar, pegang Al-Quran, ngaji itu besar, tapi tanpa ada wudu itu bisa jadi haram. Walladzi yunqidul wudu'i ay yubtilul wudu' khamsatu asya'a. Perkara yang membatalkan wudu, yubtilul wudu'i khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Ahaduha, yang pertama, ma kharaja min ahadisabilaini, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Jadi pertama yang membatalkan wudu itu keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Ai al-qubuli wad-duburi, yaitu dari arah depan atau belakang. Dari depan, kemaluan depan, atau belakang pantat. Nah, sesuatu apapun yang terkeluar dari situ itu maka membatalkan wudu. Paham ya? Nah, nanti disebutkan. Nah, paham dulu ya, apa saja yang keluar dari depan. Depan maksudnya ya menek dan sebagainya. Apapun itu, nggak harus pendek, pokoknya apapun yang keluar nanti diterangkan selanjutnya. Dari depan belakang itu membatalkan wudu. Min mutawaddiin, dari seorang yang telah berwudu. Jadi dari orang yang telah berwudu, maka kalau dia keluar sesuatu batal. Tapi bagi orang yang nggak ada wudu, seperti misal ada orang sudah berwudu, kemudian dia kentut 2 kali, dia kentut, maka yang batal yang pertama dan yang kedua. Ini ada yang sudah wudu, mau sholat kentut, habis kentut lagi. Mana yang batal wudunya? Yang pertama. Kalau yang kedua, mana ada batal, karena dia sudah batal. Namanya batal itu orang yang ada wudu. Kalau yang kentut yang kedua ini kan tidak batal lah, dia memang nggak ada wudu. Jadi min mutawaddiin, dari orang yang sudah wudu. Ada orang sudah wudu tapi kentut 2-3 kali gitu, yang batal itu yang ketika dia ada wudu. Kalau kedua kali kentut dia sudah nggak dihitung lagi, karena memang sudah dia tidak ada
wudu. Min mutawaddiin, dari orang yang sudah wudu. Hayyin, yang hidup. Yang hidup. Nah, kita inilah yang hidup ya. Nah, bagi orang yang sudah mati gimana? Misal ada mayit, kita mandikan, kita wudukan, kemudian tatkala kita mau angkat ke tempat yang bersih untuk kita bungkus, kapani, kok keluar kotoran lagi ya, apa perlu kita wudukan lagi? Tidak perlu. Yang perlu itu dari orang yang hidup. Maka statusnya mayit itu diwudukan itu bukan wajib. Nah, itu disunnahkan. Karena diwudukan gak ada pengaruhnya. Orang sudah mati, yang kena hukum taklif batal wudu atau tidak batal itu orang yang hidup kita ini. Cuman kita kalau yang meninggal itu wajib dimandikan, wudu disunnahkan. Seumpama mandi sudah kita mandikan, wudukan, kok dia keluar lagi kotoran, ya sudah, gak usah lagi diulangi untuk diwudukan, kasihan sakit nanti dia mayit itu, kesakitan dia itu. Ya sudah, basuh kotorannya terus bungkus. Paham maksudnya ya? Jadi dari depan belakang, dari orang yang wudu dan hidup orangnya. Paham ini? Pahamin? Paham? Wadihin, yang jelas. Jelas kehidupannya atau jelas yang keluar tersebut. Mu'tadan kana, entah itu yang biasa keluar. Mu'tadan kana al-khariju, mu'tadan kana al-khariju maksudnya jelas atau biasa sasugul no marak kencing atau berak. Ini kan biasa, kencing berak keluar. Nah, itu membatalkan wudu. Kabaulin au ghaitin, sebagaimana kencing atau berak. Wanadiron, dan yang jarang terjadi. Kadammin wa hasa, seperti contoh kerikil atau darah. Yang biasa kan kencing, berak. Kalau itu keluar maka membatalkan wudu. Kalau kentut, angin, batal gak wudu? Batal. Walaupun di sini nggak disebutkan. Kalau sudah yang besar disebutkan, yang kecil ngikut. Ada seorang sahabat Abu Hurairah dari Yaman bertanya kepada Abu Hurairah. Dia tanyakan, mal hadas, apa itu wahai Abu Hurairah hadas? Engkau kan termasuk sahabat Nabi yang dekat dengan kau. Maka beliau jawab, pusaun au durratun. Hadas itu kentut. Hadas itu kentut, entah yang bersuara atau yang tidak bersuara. Jika orang itu kentut, entah bersuara atau tidak, maka berhadas dia. Kalau mau sholat wajib wudu karena menanggung hadas. Nah, kentut aja itu sudah orang mengandung hadas, apalagi sampai kencing atau berak. Yang jelas zatnya, kalau kentut itu kan ada zatnya enggak? Enggak ada, cuman baunya aja. Zatnya itu enggak ada. Kentut itu kan cuman baunya aja. Nah, dan rasanya, tapi itu sudah membatalkan wudu, sudah dikatakan hadas, apalagi kencing berak. Paham ya? Nah, jadi kentut aja itu sudah membatalkan wudu, entah yang bersuara enggak atau yang tidak. Kan enggak ada zatnya juga itu kentut itu, enggak ada rupanya. Apalagi jelas kencing dan berak itu jelas membatalkan wudu. Gimana kalau rasa-rasa seperti agak mau kentut itu, kadang di pantat kita nggak terasa, itu gimana tuh? Apa membatalkan wudu atau gimana itu? Setiap kita kan merasakan itu, marah nguit-nguit, kadang lihat tiang tuh, apa membatalkan kayak itu? Enggak. Seorang sahabat Nabi itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai bunyi perutnya ketika dia sholat Allahu Akbar, kadang terasa sampai ke pantatnya. Maka Nabi sabdakan, la yansarifu, jangan kamu berpindah dari sholatmu hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan hentikan sholatmu
sehingga kamu mendengar suara atau mencium bau. Nah, jadi selagi dekman terdengar suara tut, atau ngambuk suara ambu sa umumna bau kentut itu, jangan kita batalkan sholat, jangan tertipu dengan setan. Kadang ketika takbir itu agak terasa kayak keluar angin, agak terasa kayak itu setan yang mau merusak khusyuan ketika kita sholat. Pokoknya patokannya kata Nabi, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan kamu berpaling dari sholatmu sebelum kamu dengar suara atau kamu mencium bau kentut gitu. Kalau lamun di mana ada suara nak jenara ampunnya tetap sembahyang. Itu setan sak beng teh adek teh de khusuk. Aduh kentut atau ndek. Paham ya? Nah, patokannya seperti itu sudah. Kadang kita ini sering kan gupah-gupah Allahu Akbar, mungkin perut temu nih, atau kadang dek pantat kita itu agak keluar kentut dan ragu-ragu. Nah, di saat ragu-ragu itu hilangkan itu. Ingat apa yang diarahkan Nabi, sebelum kamu dengar suara umumnya kentut dan mencium bau tidak bagus atau tidak baik, umumnya bau kentut seperti itu, maka jangan berpaling dari sholatmu. Itu setan yang menginginkan kita itu supaya enggak khusyuk dalam sholat kita. Paham ya? Itu yang umumnya terjadi, seperti kencing berak, kentut juga termasuk di situ. Atau yang enggak umum, kadamin wahaso, seperti darah. Misal ada kita ini kok sakit, tiba-tiba ketika kencing itu keluar darah bukan kencing, batal enggak? Batal enggak? Batal. Kok mungkin tiba-tiba kita kodok hajat tiba-tiba keluar tulang bagi ketika kita buang hajat misal, kayak yang keluar itu ndak kotoran, kerikil atau apa, batal nggak? Batal pokoknya ma kharaja min sabilain, apapun yang keluar dari dua jalan itu, entah yang biasa umum atau yang jarang keluar, jarang terjadi, mungkin seperti cacing atau mungkin ada yang keluar kotoran atau warna apa, yang penting keluar dari dua jalan tersebut, maka itu membatalkan wudu. Paham ya? Mungkin sudah keluaran apa, mungkin biji-bijian. Nah, biji-bijian itu tidak hancur, ketika keluar kok itu aja yang keluar. Maka tolong mende, maka tidak batal. Paham ya? Najasan kehadhil amthilati, najis bagi yang disebutkan tadi, wa tahiran atau suci, kadudin seperti dud ini ulat, beah nu kan ndak najis dia, beah tahu ada beah, orang cacingan biasa keluar, anak-anak kecil biasanya keluar, ulat itu ndak najis. Walaupun ndak najis, tetap kalau keluar dari belakang itu membatalkan wudu. Paham ya? Walaupun setengah yang keluar dia masuk lagi, batal wudu. Najis seperti tadi kencing berak seperti itu, seperti darah itu kan najis. Atau yang tidak najis seperti kerikil atau mungkin ulat beah itu tetap juga membatalkan wudu. Illal mani, kecuali mani. Kalau mani keluar batal wudu? Hah? Ndak. Mani ndak batal, lagu wajib mandi beli. Mani itu enggak batal wudu kita, tapi wajib mandi. Wajib kita mandi. Misal saya bergelak-bergelak, misal luar masjid ni sambil nunggu isya, lalu mimpi keluar mani, nah sudah enggak batal wudu itu. Enggak batal wudu. Lagu wajib mandi. Nah, kita mazhab Syafi'i mani itu suci. Kalau mazhab Hanafi menganggap mani itu najis. Punya dalil masing-masing. Mani itu enggak najis karena Nabi, dalilnya kita Syafi'i pernah sholat dengan pakaian yang masih bekas mani. Jadi Nabi itu pernah sholat memakai pakaian yang masih bekas mani. Jadi Siti Aisyah itu pernah Nabi minta pakaian untuk beliau sholat,
Maka yang waktu itu nggak ada pakaian, maka yang ada pakaian yang kemarin malam Nabi pakai tidur itu ada bekas mani di situ. Maka ya udah ambil itu, maka dikeringkan, bekas-bekas dikasih. Nah dari situlah dalilnya berarti mani itu tidak najis. Kalau najis mani itu ini berarti lapuan itu makhluk najis. Itu kan dilahirkan dari air mani. Maka ndak najis mani itu dan ndak membatalkan wudu. Cuman wajib kita mandi besar, sama aja sebenarnya. Akhirnya ya kita mandi, nggak boleh juga kita sholat walaupun kita tidak batal wudu, nggak boleh sholat karena kita mengandung hadas yang lebih besar. Itulah syariat. Maka dengan Ustaz ya genut dan tersuruh si agama, nggak usah kita banyak-banyak pikir karena agama menyuruhkan seperti dia, sudah kita kerjakan. Paham ya? Kadang ada agama itu yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Makanya Islam itu disebut Islam supaya kini taslim, menyerah sudah. Kadang ada syariat itu yang kadang nggak masuk akal, tapi itu kalau Allah sudah memerintahkan ya kita kerjakan. Ada syariat itu yang bisa kita cerna oleh akal kita, ada yang tidak bisa dicerna. Kalau yang tidak bisa dicerna ya sudah kita serah pasrah kepada Allah. Nggak boleh kita wah ini nggak seperti ini, nggak sesuai, ini nggak sesuai. Jangan nanti kita jadi iblis. Iblis itu orang pertama kali mengingkari syariat Allah. Iblis itu ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia berdalil apa? Mana layak saya sujud kepada makhluk. Benar nggak ini? Benar nggak? Harusnya sujud itu kepada engkau ya Allah, benar enggak? Benar. Cuman salah dia dalam syariat. Siapa yang merintahkan sujud? Allah harus taat. Allah yang merintahkan sujud penghormatan, maksudnya bukan sujud menyembah. Nah iblis enggak mau, ingkar, dia enggak mau, dia kumele. Nah, ingkar dia kepada syariat Allah. Nah itulah orang-orang yang suka mereka-reka dengan akalnya syariat agama, itu dikhawatirkan dia jadi iblis. Makanya kalau sudah Allah perintahkan, pantas tidak pantas kalau itu perintah Allah kerjakan. Sebenarnya ya pantas semua, kadang cuman otak kita yang tidak mengerti, yang tidak paham. Iblis itu kalau dia paham bahwa kedudukan perintah Allah itu jauh lebih besar ketimbang pengabdian yang dia buat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Illal mani bihtilamin min mutawaddiin mumakkinin maq'adahu minal ar, yang dia posisi duduknya pantatnya ada di atas bumi, maksudnya duduk seperti inilah. Nah kalau ada orang duduk seperti ini misalnya, duduk seperti ini atau dengar pengajian sampai ketindoan tiba-tiba keluar mani. Nah selagi dia duduk seperti ini keluar mani tidak batal dia punya wudu. Tapi kalau dia tidur terlentang begini, tidur keluar mani, batal nggak wudunya? Batal. Karena orang yang tidur yang tidak menepat, dia punya pantat ke bumi, menempel ke bumi, maka tidurnya batal walaupun tidur sebentar. Nanti ada pembahasan di yang keduanya. Ini maksudnya keluar mani yang tidak membatalkan wudu itu di saat tidurnya dalam keadaan pantatnya mumakkinin maq'adahu minal ard, di bumi seperti ini misalnya. Nah, di sini kita duduk begini sambil nunggu azan atau pengajian sambil ketiduran, tiba-tiba keluar mani, kita mimpi dan sebagainya mungkin. Nah, itu tidak membatalkan. Tapi lamun tertidur geletak keluar mani, batal enggak? Otomatis batal itu walaupun tidak keluar mani, karena tidur yang tidak menepat pantat di bumi itu membatalkan wudu walaupun sebentar. Misalnya saya nunggu isya anak ini, nunggu isya begelak dan sempat dah kelelepan 2 menit misalnya, batal wudu deh, langsung batal wudu wah. Lagu Ustaz deman kungentut. Orang kalau sudah tidur tergeletak sudah enggak nyadar dia, orang di sekelilingnya ketika dia terlepas mata enggak nyadar walaupun saat ketika mata terpedam, mata terbuka. Kapan orang tidur? Kalau tidurnya posisi duduk. Harus dia pas duduknya begini. Makanya kalau ada orang Jumatan misalnya dia duduk sempat bangun nih
pun tinjot, oh batal udah itu. Karena pantatnya sudah ngangkat dari bumi, nggak menetap lagi. Nah, makanya kalau ada side mungkin atau batur namanya nunggu Jumatan tindo, namun masih aning dulu ngene aja ande, aku namun sampai grepak suruh wudu karena sudah kerangkatan pantatnya dari bukan lagi dikatakan maq'adahu mumakkinin maq'adahu minan nar minal aur, dikatakan sudah pantatnya tidak menempat pada bumi. Nah, jadi keluar mani yang nggak batal wudu itu jika keluar maninya keluar dalam keadaan dia tidur duduk menepati pantatnya di bumi. Pala yunaqidu, maka wudunya tidak batal. Wal muskilu, dan muskil ini tidak diketahui antara dia ini laki-laki atau perempuan, orang yang memiliki dua kelamin. Innama yantaqidu wudu'ahu bil khariji min farjaihi jami'an. Innama yantaqidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Jadi seorang yang khunsa, yang punya dua alat kelamin, dia punya laki-laki, kelamin laki-laki ada, perempuan juga ada. Itu kapan dia dikatakan batal wudunya? Ketika keluar sesuatu, jika keluar itu dari kedua-duanya, dari jalan kelamin laki-lakinya keluar dan kelamin perempuannya juga keluar. Tapi kalau keluar hanya satu saja, misal dia kencing, karena ada orang yang punya dua kelamin, itu ada nggak? Ada, itu namanya khunsa muskil. Khunsa muskil ini orang yang punya dua kelamin, maka kita belum tahu dia ini antara laki-laki atau perempuan. Maka supaya dia dikatakan batal wudunya ketika dia kencing itu jika kedua-duanya keluar dari arah perempuan, kelamin perempuannya keluar atau kelamin laki-laki. Tapi kalau masih satu, misalnya arah kelamin laki-lakinya yang keluarkan kencing, satunya enggak, belum dikatakan dia batal wudu. Bisa jadi dia ini seorang perempuan walaupun yang keluar lewat kelamin laki-lakinya, atau mungkin keluar dari arah perempuannya tapi arah laki-lakinya enggak keluar, belum juga dikatakan batal wudu, karena bisa jadi dia seorang laki-laki. Tetapi makanya dikatakan khunsa muskil. Khunsa orang yang dua punya adat kelamin, yang muskil yang susah direka antara dia laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kedua-duanya keluar, berarti sudah batal. Bukan disebutkan di sini wal muskilu innama yang taqidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an, dari kedua kelaminnya tersebut. Kalau di tempat kita mungkin jarang, tapi di daerah barat itu banyak. Nah, banyak yang lahir itu punya alat kelamin ganda, itu namanya orang banci. Terus wasani, dan yang kedua, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang kedua yang membatalkan wudu yaitu keluarnya tidur dengan tidak ala ghairi hayatin, atas tidak menepati, tidur gaya dalam keadaan tidak menepati. Disebutkan wa fi ba'di nuskhil matan ziyadah minal aur, yaitu yang tidak menepati pantatnya pada bumi. Nah, orang kok tidur tidak menepati pantatnya pada bumi, kayak kita duduk seperti ini, nah, maka batal. Paham ya? Walaysat biqayyidin wa kharaja bitamakkuni ma law nama qaidan. Nah, ada orang tidur dalam keadaan duduk juga tapi tidak menepati pantatnya pada bumi, maka batal wudunya. Misal dia tidur nunggu sholat sambil begini, Anda tidur, batal nggak? Batal nggak? Batal karena pantatnya sudah ngangkat. Atau mungkin dia tidur dia begini caranya, berngantai, batal deh,
batal karena tidak menempat lagi pantatnya ke bumi. Walaupun dia tidur sambil duduk, tapi kok posisinya kayak tadi itu batal. Yang nggak batal itu kalau dia duduk tumpang sila. Tumpang sila beginilah kan, itu pantat itu masih tertekan dia dengan bumi. Wa kharaja bil mutamakkin malau nama qaidan ghairu mutamakkin. Yang dikeluarkan dari hayatil mutamakkin itu orang yang duduk juga tidurnya tapi tidak menempat pantatnya pada bumi, kayak tadi itu tidur duduk tapi salah satu kakinya diangkat, atau tidur di atas kedua pahanya atau betisnya, maka itu sudah batal walaupun sebentar dia begini batal. Paham nggak? Nah, kadang kita terjadi seperti itu, ngantok seberat tiros nanti itu itu nanti kalau sholat tidak sah, sholatnya harus wudu. Au nama iman, atau tidur dalam keadaan berdiri, itu batal sudah wudunya. Subuh biasanya Allahu Akbar, selagi dia sampai ketiduran nyelungkur jok muya jok dulu batal sudah wudunya. Kalau masih ngene-ngene aja berarti masih bedengah. Aku sampai ngerepak atau terenjak mudi ada samping, nah berarti itu sudah tidur dia itu, maka batal. Paham ya? Nah, namun udah masih nyadar kita lagu antara setengah sadar itu belum batal wudunya karena masih ngerespon dia punya otak. Lagu lamun sampai kelolosan tarik jok juru, jok samping atau jok mudi, atau mungkin dengan sujud ruku yang masih doang ini batal deh, batal sudah tidak ngerespon otaknya sudah. Paham ya? Paham? Makanya enggak itu. Biasanya kan sholat qiyamul lail itu saking ngantok mungkin berdiri sampai jam 2 qiyamul lail dengan wah ruku apa ini masih doang. Maka orang seperti itu sudah batal, itu suruh wudu. Ya, itu yang orang yang tidur duduk tapi pantatnya tidak menapar ke bumi, itu tidak termasuk yang orang duduk dengan pantatnya menampat ke bumi, atau orang tidur dalam keadaan berdiri. Au ala qafahu, atau dia tidur di atas tengkuk. Tengkuk itu mana tengkuk? Mana namanya tengkuk? Tengkuk itu ini kan? Tengkuk itu maksudnya tidur dia terlentang begini sudah. Nah, terlentang begini, dakat debagelak seberak. Misalnya nak jarak pengajian ini masih ada waktu isi kering 5 menit. Aroh, tebagelak aja lah, tebagelak leluah. Sempat de ngena sekecet, kelelap sekecet, dia sadar, bangun bang, tidak bangun karena tinjot sih, ngebang berarti udah tidur, ngebang, dia langsung sembahyang, wudu, itu namanya naum ala qafah walaupun sebentar, maka karena disebutkan oleh para ulama, tatkala mata kita terpejam, pantat kita terbuka. Walau mutamakkinan, walaupun pantatnya menepat pada bumi, tidur begini, walaupun misal dia tidur begini, pantatnya walaupun kelihatannya mendepet ke bumi tetap juga batal. Paham ya? Menit lagi. Mungkin kita lanjutkan, yang ditanyakan. Lamun kuat basi dia masalah kau numbangin sampai disukul itu aja. Batal. Lamun bangsing jadi nara masalah bangsing. Makan tidak membatalkan wudu. Cuman tidak membatalkan wudu kecuali lamun bagusnya de wudu malik. Sebenarnya tidak ada wudu sah sembahyang de wudu malik ya, apalagi kando dekan pak meroh dan sebagainya bare. Paham ya, tidak membatalkan, cuman dianjurkan disunahkan wudu lagi dan berkemumuh kalau bisa. Karena apa? Lamun tersembahyang terus ada keselit, terutama daging biasa kan teroh-roh nih, apa kadang maghrib ditundang,
no bagus wudhu terus hukumah kuat-kuat, kadang keselit daging. Nah lamun takbir Allahu Akbar kok iya kena si tetelan pas sembahyang batal no. Sembahyang Allahu Akbar ternyata ada keselit, iya setano si lidah teh misal ketelan iya batal wudhu dah. Batal. Sering terjadi deh orang itu kerang batal. Maksudnya depresi tidak masalah. Misal bayang sambil nanti maghrib dikentok tidak masalah. Ya dong deke apa tidak masalah, tidak membatalkan wudhu. Yang keluar itu ma kharaja min sabilaini, depan belakang semua kecuali mani. Mara tadi apa yang tadi ketuan tadi apa Ustaz Syukur? Apa enggak bro? Maksudnya? Vaksin. Ndak apa Ustaz Syukur? Hah? Bukan apa-apalah intinya. Ya, kebangsing tidak membatalkan wudhu. Kecuali kebangsing saking kerasnya sampai sugul angin lemon bawa. Nah, itu membatalkan. Hah? Madi membatalkan. Pokoknya selain mani semua membatalkan wudhu. Mau madi, wazi, kencing, berak, kerikil, kepiting, apa sebut sugul manto membatalkan. Kecuali mani pun itu kalau tidur kita begini, tetap begini keluar mani tidak batal wudhu. Cuman wajib mandi, sungguh. Mandi lagi. Ndek no batal wudhu de lamun sugul marang tidur marang ngene. Lagu wajib de mandi. Lanjut ya. Dalilnya dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah, "O jaa ahadum minkum minal ghaibi nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban." Jadi tatkala kita kencing, berak ataupun mendatangi istri kita atau menyentuh istri kita, maka hendaklah kita bersuci kalau kita mau hendak sholat. Dalam hadis juga disebutkan la yaqbalus sholati ahadikum hatta yatawaddaa, tidak diterima sholat kalian sehingga dia berwudu. Jadi ya kalau kita batal wudu harus kita bersuci, hilangkan hadas itu baru sah, boleh diterima kita punya sholat. Ini kalau ada orang remehkan, misal orang yang milih wudu sembahyang dan tanpa wudu, gimana orang seperti ini? Sah nggak sembahyang? Berdosa, iya, karena meremehkan. Nah, dia marah dengan tundang si raja, lagu masih sisi kempak luwe, terus dia mandi, datang ke kerajaan, dong deman sampai kerajaan, ada apa? Tembak si pengawal kerajaan, deman sampai pengawal mungkin dengan jodoh semprak, namanya mana jauh ketemu raja temu baik. Nah, orang pada dalam keadaan hadas dia sholat, nah, seperti itulah. Makanya harus wudu. Kenapa Ustaz, kan kita ini yang keluar kotoran itu kan lewat kepala, kenapa harus kita wudu? Ya itulah syariat. Kentut sebenarnya kan Ustaz, lamun kentut terus pada mele wudu kan harus terbasuh no pantat. Kenapa harus apa kaitannya antara kita kentut terus tangan terbasuh? Kan orang mun kentut sak ngeluarin kotoran pantat tak bersihan atau sak depan maka teperi wudu. Itulah syariat memerintahkan seperti itu. Makanya nggak boleh kita itu protes dengan apa yang tetapkan, sudah tadi seperti itu yang Allah perintahkan, mesti ada hikmahnya. Coba nani lamun betul-betul setiap kentutnya terus doang terbasuh dan ngembe susah teh. Susah terjadi. Nah, maka walaupun kita kentut berak ya, ketika kita wudu itu atau kentut ya ketika musola cukup dengan wudu.
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu lah insyaallah. Besok yang ketiga, keempat dan kelima kita lanjutkan. Yang keempatnya yaitu yang ketiganya hilang akal, kemudian yang keempatnya menyentuh perempuan yang bukan muhrim, kemudian yang terakhirnya menyentuh kemalu. Nah itu pun insyaallah minggu depan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada yang tanyakan lagi? Cukup? Ya. Oke. Ya. Ah. Ah. Iya. Jadi nggih masalah beketuan niki kadang perlu masih terketuan walaupun tertahu. Misalnya ada wah tahu nih lagu feeling tu dengan lu ini betul-betul sendiri tahu nih. Itu boleh kita tanyakan supaya kita tambah tahu dan orang-orang yang belum tahu juga tahu. Dan dalam satu kaul ulama itu menyebutkan la yanalul ilm al mustahyi wal mutakabbir. Orang yang punya dua sifat ini selama-lamanya tidak akan pernah dapat ilmu. Dua sifat ini. Pertama, perila. Nah, jadi. Oke. Jadi niki Arab coba kalau ulama tidak akan pernah dapat ilmu dua jenis orang. Pertama pemalu, mustahyi. Lamun de perilaan dengan padahal dia terpaham lagu dia terbau, dia temele bertuan atau entana suruh aku semal coba sido pada ustaz ni. Boleh enggak apa-apa, mungkin masih malu dan harus terketuan terutama masalah ilmu seperti ini. Dia terganggu ilak tahu tesak perlu ilak hal-hal yang tidak baik, kelalaian, maksiat. Itu yang pertama, orang kepemalu dalam ilmu itu tidak akan dapat ilmu sudah. Dia nak paham lagu yang bila begitu nih sesat-sesat terus jadi. Tanyakan kalau enggak malu, tanyakan ke teman dia nih yang tanyakan. Kedua, mutakabbir, orang sombong enggak pernah dapat ilmu. Wah, dia kemudian ngaji lah dia tuan guru, misi pengajian. Dia kemudian ngaji kanak-kanak ngisi pengajian. Ini sampai mati tidak akan dapat ilmu. Dan tersesat orang seperti ini. Nah biarkan kita ambil hikmah itu dari siapapun sampai Nabi katakan walau kana kharajat min fahmil bahaim, walaupun itu keluar dari mulut binatang tuh, walaupun itu dari tapi itu kebaikan yang keluar, ambil. Jadi maka kalau kita punya sifat takabur, sombong, dia mere ngaji lamun dia tuan guru pelik-pelik ngajian, dia mere ngaji lamun dia tamatan luar negeri, dia mere ngaji lamun ini orang tidak akan pernah dapat ilmu. Ambil hikmah ilmu dari siapapun kata Nabi, asal itu bisa diambil hikmahnya, benar penyampaiannya, baik penyampaiannya, ambil walaupun keluar dari mulut binatang seumpama baik itu ambil. Maka jauhi dua sifat ini, sifat pemalu dan sifat sombong kalau kita mau dapat ilmu. Salah nggih? Ya insyaallah. Cuman nanti ngusulnya itu bagusnya ketika diperintahkan untuk ngusul. Jangan ngusul di saat diterangkan. Pas lagi jalan mengajar nanti itu paham teman-teman jadi bu. Jadi nanyanya itu nanti kalau memang ustadz itu sudah buka momen untuk bertanya, itu bagian adab murid bertanya kepada guru. Dan ini baru semata buruk penjelasan seberat tanya. Jadi nanti tidak nyambung jadinya penyampaian itu. Insyaallah ya. Nah, dia punya waktu aturan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada kita terhadap apa yang kita kaji dan mudah-mudahan menambah
pemahaman kita kepada agama Islam kita. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya ahlil badri ya Allah. Subhanallah.